Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat Bamtri semuanya. Jumpa lagi dengan video-video yang penuh tawa dan penuh dengan orang-orang yang kebingungan. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi sebuah video yang menghadirkan orang-orang dengan tingkat kebijakan yang terlihat berada di luar angkasa, sahabat. Ya, saking bijaknya dia ya, sampai ke luar angkasa, sahabat. Anda mungkin pernah mendengar bahwa logika adalah teman kita. Tetapi tampaknya beberapa orang ini telah memutuskan untuk memberi logika itu cuti panjang yang tak terbatas. Artinya dia tidak ada logika lagi gitu ya. Dimana mereka mengambil sebuah keputusan yang unik dengan total tanpa keraguan. Anda tahu, itu jenis keputusan yang mungkin akan membuat Einstein menggaruk-garuk kepalanya, sahabat. Jadi siapkan saja diri Anda untuk tertawa sekuat mungkin dan merasakan rasa kagum yang begitu aneh terhadap orang yang aneh yang akan tampil sebentar lagi. Melalui kumpulan momen-momen ini, kami ingin mengingatkan Anda semua, sahabat, untuk tidak meniru apapun dari apa yang Anda lihat dalam video ini. Kecuali jika Anda adalah seorang profesional dalam hal menjadi tolol. Tapi kalau tidak ada bakat menjadi orang yang tolol profesional, maka jangan coba-coba untuk meniru ya. Oke, segera kita akan menyaksikan tindakan-tindakan konyol yang memicu tawa dan mengundang pertanyaan-pertanyaan besar. Apa yang mereka pikirkan saat itu ya. Jadi siapkan cemilan favorit Anda, teman-teman, sahabat. Ambil posisi yang nyaman dan mari kita mulai petualangan kita ini menuju absurditas yang luar biasa. Berikut videonya. Jikalau ada apologet muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Tuhannya Yesus, yaitu Bapa yang di surga, sesungguhnya mereka itu sedang menipu Anda, juga sedang menipu dirinya sendiri. Karena mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipanggil Bapa yang di surga. Sehingga dengan demikian si apologet muslim itu telah sah murtad dari keislamannya. Selamat murtad. Minta ampun gobloknya itu loh. Selamat murtad. Kampret. Udin aja tahu dia ini gobloknya itu minta ampun gitu. Itulah yang saya katakan tadi ya, sahabat. Aksi-aksi kebingungan yang membuat kita itu selalu bertanya-tanya, apakah gravitasi hukum alam ini berlaku tidak bagi mereka? Ya karena logikanya sedang dicutikan tadi kan, sedang diliburkan. Makanya ketika Oten itu berbicara itu plong melompong saja itu, sahabat. Tidak ada logikanya itu. Tapi mereka itu merasa sangat jenius tuh dengan pernyataan-pernyataan mereka. Ya tapi betul juga ya, mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya sedang mencoba menciptakan seni kejeniusan yang tidak disengaja. Ya, sedang berusaha untuk menciptakan seni kejeniusan yang tidak disengaja. Mana tahu nanti kan secara tidak sengaja jadi jenius gitu. Meskipun ongok gitu ya, sahabat. Selamat murtad katanya. Hanya dengan pernyataan kalimat dia yang menyimpulkan bahwa jika para apologet Islam itu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa Tuhannya, maka umat Islam itu sudah murtad. Karena nggak mungkin katanya Allah itu mau dipanggil Bapa. Ya memanglah ongo, Allah itu bukan Bapa di dalam Islam. Allah itu adalah Tuhannya kita, Tuhan umat Islam. Yang bagi Yesus atau di masa Nabi Isa alaihi salam itu pernah menyebut Allah itu dengan kata Bapa. Karena orang-orang Israel itu dianggap anak-anak Tuhan. Ya supaya lebih akrab begitu ya, maka Allah itu dipanggil oleh Yesus atau Isa alaihi salam itu sebagai Bapa di dalam perjanjian lama atau di dalam kitab Torah. Makanya apologet Islam itu menyampaikan isi kitabnya Anda, bukan yang ada di dalam Al-Quran. Anda kalau buka Al-Quran ya nggak ada pernyataan Allah itu adalah Bapa bagi kita, nggak ada. Yang ada itu kan di dalam kitabnya Anda. Ya kalau nggak percaya, buka lagi kitab Anda Perjanjian Baru itu atau PB itu Yohanes 17 nomor 21 sampai 23. Ya intinya begini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa. Nah ini panggilan Tuhan oleh Yesus itu ya dipanggil Bapa di sini.
sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jelas terurai begitu ayat ini mengatakan bahwa yang pertama, Yesus punya Tuhan yang dia sebut sebagai Bapa. Umat Kristen jelas Bapaknya itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas di dalam ayat ini, di dalam kitab Anda itu, Yesus yang pertama utusan, yang kedua dia punya Tuhan. Dah titik di situ. Di mana pula letaknya apologet Islam ini jadi murtad? Kita sedang menjernihkan pikiran Anda. Kita sedang ingin mengembalikan logika Anda yang sudah Anda cutikan beberapa puluhan tahun itu, bahkan ribuan tahun. Ya 2000 tahun logikanya dicutikan sama oten-oten ongo ini. Kita menjelaskan isi Biblenya, kita pula yang dikatakan murtad. Ongo. Ada lagi yang lebih ongo, sahabat. Berikut videonya. Segera bersahadat Mbak, itu suara azan mengingatkan kamu. Terima kasih sudah mengingatkan saya untuk bersahadat. Sekarang saya mau bersahadat ya, disaksikan kamu dan semua teman-teman TikTok saya yang menonton ya. Saya mau bersahadat. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Dan saya menjadikan Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi saya. Haleluya. Minta ampun gobloknya itu loh. Ternyata para oten ini tidak hanya culul ya sahabat, tapi juga gila. Ya Anda baru saja menyaksikan ya, tidak hanya logika mereka yang rusak, tapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita ini. Mereka ini hadir tidak pas pembagian otak? Ya, kalau tidak hadir alfa, ya begini jadinya. Sehingga karena tidak ada otak itu, mereka hanya mengikuti insting mereka, sahabat ya. Seolah-olah ada yang berkata kepada mereka, "Hey, mari kita lakukan yang terburuk dan yang paling aneh yang bisa kita lakukan, dan biarkan semua orang melihatnya." Kampret. Dan mereka biasa-biasa saja dilihat sama orang banyak gitu. Ya ingat ya sahabat, jangan Anda coba di rumah, jangan coba-coba mencutikan logika Anda. Kecuali jika Anda ingin bergabung dengan klub orang gila yang tidak tahu malu ini. Ya, dan kita umat Islam masih yakin dan percaya bahwa Anda, terutama orang-orang Kristen, sahabat-sahabat kami yang Kristen, itu masih memiliki sisa-sisa akal sehat dalam kepala Anda. Ini kan oten betina ini kan sedang diperingatkan oleh umat Islam. Itu suara azan Mbak, mengingatkan Anda, ayo segera bersyahadat. Apakah syahadat itu hanya ada di dalam Islam? Tidak. Yesus pun itu juga bersyahadat. Bukan kata saya. Kata kitab Anda sendiri. Buka lagi Yohanes 17 ayat 3. Ini syahadatnya Yesus. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini dua kalimat syahadat ini. Syahadat tauhidnya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Syahadat rasulnya, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya tapi syahadat ini yang kemudian direvisi dan diubah-ubah oleh orang yang tak punya akal tadi. Nah begini jadinya sahabat. Oke lah sahabat semuanya, kami tahu Anda sangat menikmati video ini ya, tapi mau gimana lagi, kita harus berakhir. Tapi sebelum berakhir, mohon berikan like, subscribe, dan tekan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan momen-momen tolol berikutnya. Karena masih banyak lagi orang-orang tolol yang kita miliki di dunia ini ya sahabat. Sampai jumpa lagi sahabat semuanya. Ingat, kekonyolan adalah rempah-rempah yang membuat hidup ini berwarna, dan saya harap Anda akan terus menemukan kebahagiaan dalam setiap momen aneh yang datang dalam perjalanan Anda, termasuk menemukan oten-oten ongok raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.